Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat Tuhan yang telah diberikan sehingga kita semua dapat belajar pada kesempatan kali ini. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan belajar. Seorang pelajar tentunya mempunyai kewajiban utama, yaitu belajar. Akan tetapi, kita sebagai seorang pelajar sering lalai atas kewajiban kita. Tak jarang kita bermalas-malasan dalam belajar. Sebenarnya, bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan rasa malas-malas tersebut dalam belajar? Salah satu solusinya yakni motivasi diri kita untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang menjadikan kita memiliki kemauan dengan melakukan suatu aktivitas tertentu. Setiap orang tentu saja memiliki motivasinya masing-masing. Tentunya, setiap pelajar yang sedang menuntut ilmu pasti juga memiliki motivasinya masing-masing. Motivasi belajar ini tidak akan terbuka apabila seseorang pelajar tidak memiliki keinginan atau cita-cita yang tinggi. Bagaimana sih untuk seorang pelajar membuka motivasi belajar tersebut? Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut, saya akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana cara membangkitkannya, yaitu seringkali kita belajar hanya pada saat menjelang ujian saja. Tentu saja hal ini hanya akan membuat hasil belajar kita menjadi biasa-biasa saja. Tentunya hal ini dapat disebabkan karena kita tidak mempunyai motivasi yang tinggi. Jika kita tidak ingin hasil belajar kita menjadi biasa-biasa saja, maka kita perlu untuk memperbarui motivasi dalam belajar kita. Misalnya nih, dengan memperbarui motivasi belajar kita dengan keinginan meraih mimpi, atau bisa saja dengan memiliki cita-cita yang tinggi, maka Anda akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun. Dalam belajar, motivasi tak boleh hanya satu saja. Tambahkan poin-poin keinginan Anda dalam daftar cita-cita yang hendak Anda raih dalam sebuah catatan kecil. Sebagai contoh, berkuliah di universitas yang favorit dan sebagainya. Sebagai contoh, berkuliah di universitas favorit, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki usaha atau bisnis yang menguntungkan, bermanfaat bagi orang lain, memberangkatkan haji orang tua, dan lain sebagainya. Semua hal yang berkaitan dengan keinginan kita di masa depan sebaiknya dituliskan dalam sebuah catatan kecil. Ketika kita sedang merasakan rasa malas dalam belajar yang mengganggu aktivitas belajar kita, lihatlah catatan-catatan kecil kita kembali agar hal-hal tersebut, agar kita akan mulai bersemangat lagi dalam belajar. Hal-hal tersebut adalah upaya untuk menghilangkan rasa malas dalam belajar kita. Tentunya kita tidak ingin kegiatan belajar yang kita lalui terkesan biasa-biasa saja hanya karena ada salah satu motivasi belajar kita yang selama ini pada akhirnya motivasi tersebut menjadi pondasi penting dalam melakukan hal apapun, tak terkecuali dalam belajar. Jadikan keinginan-keinginan besar dalam hidup kita sebagai motivasi terbaik dalam menempuh segala hal yang akan kita lalui dalam hidup ini, termasuk dalam hal belajar. Terakhir dari saya, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat belajar demi cita-cita impian besar yang menunggu kita di masa depan. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, orang-orang yang kita sayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat ini. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.